Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah selesai menikmati tehnya, King Ruo lalu meninggalkan wilayah Villa Bambu Emas dengan mengubah tampilannya. Saat akan meninggalkan klan, King Ruo dikejutkan dengan pemandangan yang luar biasa. Tampak seluruh wilayah klan, terutama istana klan King utama kini didominasi warna merah. King Ruo tersenyum senang lalu melangkahkan kakinya pergi meninggalkan klan dengan tenang. Setelah keluar dari klan, King Ruo kembali mengubah tampilan wajahnya dengan salah satu tawanan dari klan Dewa Udara. Dengan tenang King Ruo menyusuri jalan kota. Sesekali dia melepaskan mata emas untuk memindai semua orang. Sambil terus menuju utara kota, King Ruo mengirim pesan pada Jin Han dan kedua saudaranya untuk datang menemuinya. Dalam perjalanan, secara tidak sengaja King Ruo melihat orang yang dikenalnya. Apa yang sedang mereka lakukan di kota ini? Batinya sambil terus melangkah. Setelah keluar dari gerbang utara kota, King Ruo lalu menuju rantai pegunungan petir dan tiba di sebuah gua. Tidak beberapa lama, Jin Han muncul bersama Qiongdu, Qiongda, Tian Feng dan Tuan Luye. "Penguasa," ucap mereka sambil berlutut. "Bangunlah, ada hal penting yang ingin aku bicarakan." King Ruo lalu membawa mereka masuk ke dalam goa. Saat mereka memasuki goa, mereka mengira King Ruo akan berhenti di dalam ruangan besar, tetapi mereka terkejut saat tiba-tiba mereka semua menghilang di dalam kabut udara yang sepertinya sebuah mantra formasi tingkat tinggi. Sekali lagi mereka dikejutkan saat mereka tiba-tiba muncul di sebuah istana kuno yang indah dengan aura kekuatan petir yang sangat mencekam. "Duduklah," ucap King Ruo mempersilahkan mereka untuk duduk. "Penguasa ini," King Ruo tersenyum, "ini adalah tempat rahasiaku, aku harap kalian merahasiakannya," ucap King Ruo. Dengan segera mereka berjanji bahwa mereka akan menjaga kerahasiaan tempat itu. King Ruo lalu meminta laporan mereka. Satu persatu mereka mulai melaporkan pekerjaan. Jin Han lalu melaporkan pekerjaannya. Menurutnya, Kota Perak adalah kota yang paling aman disusupi oleh aliran hitam, karena selama menuju Kota Perak, kota-kota kecil lainnya yang mereka lewati ternyata sudah disusupi. Tetapi tadi malam datang 3 pemuda dengan kultivasi tingkat Dewa Bumi yang sepertinya menjalankan misi di kota ini. Itu adalah alasan mengapa Jin Se dan Jin Du tidak bersama kami, karena aku meminta mereka terus mengawasi mereka, ucap laporan Jin Han. King Ruo mengangguk-anggukan kepalanya. "Baiklah, sekarang kalian," ucapnya mengarahkan pandangannya pada Qiongdu dan yang lainnya. Qiongdu lalu melaporkan bahwa mutiara jiwa naga yang mereka ambil dari Weng Ou telah diberikan langsung pada Liong Bei di dunia kecil kuno. "Penguasa, saat kami kembali ke wilayah barat, kami melihat banyak penyusup yang datang dari wilayah ini. Walaupun saat ini mereka belum bergerak, aku takut mereka akan membuat kekacauan," ucap Qiongdu. King Ruo menatap Qiongdu dan Qiongda dengan tenang. "Terima kasih. Kita akan membahas laporan kalian, tetapi aku ingin mendengar laporan Tian Feng dan Tian Luye terlebih dahulu," ucap King Ruo. Tian Feng dan Tian Luye tiba-tiba berubah tegang. King Ruo menatap mereka dengan hangat. "Laporkan saja. Aku hanya perlu penjelasan," ucapnya ramah sambil tertawa kecil saat melihat tingkah kikuk mereka. Tian Feng dan Tian Luye merasa malu. Mereka lalu menjelaskan bahwa di wilayah utara mereka telah menemukan keberadaan mutiara jiwa naga tersebut, karena ada orang lain yang mengambil lebih dulu dari mereka. "Sebagai kultivator dewa tingkat tinggi, kami bukan tandingannya. Yang membuat kami tidak berdaya adalah mereka bergerak secara kelompok," ucap Tian Feng melaporkan. "Lalu apakah kalian sudah melaporkannya pada Long Bei?" tanya King Ruo. "Sudah, penguasa,
karena kami juga pergi bersama saudara Kyongdu dan Kyongda ke dunia kecil kuno. Kami juga sudah meminta Longbei dan pemimpin Tambon untuk tidak bertindak gegabah, karena orang yang mengambil mutiara jiwa naga itu adalah kelompok yang sangat kuat. Tian Feng lalu menjelaskan tanggapan Longbei dan pemimpin Tambon, bahwa mereka akan menunggu pergerakan dari King Ruo. King Ruo mengangguk senang. Tian Feng, bagaimana ciri-ciri mereka yang mengambil mutiara jiwa naga itu? Tanya King Ruo. Tian Feng menggelengkan kepalanya. Penguasa, aku bahkan tidak tahu rupanya, karena mereka menggunakan topeng emas semua, ucapnya datar. Dek, jantung King Ruo berdetak dengan cepat. Apakah topengnya seperti ini? Ucap King Ruo sambil menunjukkan topeng emas pada mereka. Tian Feng dan Tian Luye terkejut. Benar penguasa, itu adalah topeng yang mereka gunakan, jawab Tian Feng. King Ruo menggeleng kepalanya kesal. Apakah kalian terluka? Sedikit, tapi kami sudah pulih, karena saat itu kami dapat melarikan diri, jawab Tian Luye. Syukurlah, karena mereka bukanlah lawan kalian. King Ruo menjelaskan tujuannya membawa mereka ke istana petir kuno adalah untuk membicarakan masalah yang akan terjadi di wilayah barat. King Ruo menjelaskan bahwa kedatangan para kultivator aliran hitam itu karena artefak terlarang, yaitu sebuah cincin giok berwarna hijau yang merupakan senjata tingkat Kaisar Dewa. King Ruo menjelaskan artefak itu dengan rinci, mulai dari bentuknya, hingga fungsinya yang sangat luar biasa. Mereka yang ada di tempat itu sungguh terkejut, karena keberadaan benda tersebut ada di wilayah barat. Tian Feng, Tian Luye, orang yang kalian hadapi sebelumnya adalah orang-orang dari klan Sen Kongqi atau Dewa Udara. Mereka berasal dari daratan ilahi. Perlu kalian ketahui selain klan Dewa Udara yang datang, klan Dewa Cahaya juga telah berada di benua teratai biru. Mereka juga menginginkan benda itu, sehingga tidak menutup kemungkinan kekacauan itu akan tiba. Mereka semua terdiam. Jika demikian, bisa saja klan dewa lainnya juga sudah ada di wilayah barat ini. Ucap Tian Feng. Penguasa, artefak itu akan memicu kekacauan, apa yang akan kita lakukan? Tanya Kyongdu. King Ruo lalu menjelaskan rencananya. Aku ingin kalian berempat berlatih di tempat ini untuk naik tingkat secepatnya dan membantu Jin Han dan yang lainnya mengawasi kota perak. King Ruo lalu memanggil Xie Wu dan yang lainnya. Sus. Xie Wu muncul bersama keempat saudaranya. Penguasa, ucap mereka menyapa King Ruo sambil berlutut. Bangunlah, aku ada tugas untuk kalian. Apakah kalian siap? Tanya King Ruo. Sangat siap, jawab mereka. King Ruo lalu menjelaskan misi yang diberikan pada mereka dengan rinci. Awasi kota-kota terdekat serta lakukan penyelidikan mengenai keberadaan benda tersebut. Ingat, jangan menarik perhatian, ucap King Ruo. Baik penguasa. Tidak hanya itu, King Ruo juga memanggil para penghuni dunia jiwanya. Sus, Jin dan Zan muncul. King Ruo lalu menjelaskan tugas pada mereka berdua. Karena Tian Feng dan yang lainnya akan berlatih, kalian berdua aku tugaskan untuk membantu Jin Han dan lainnya, ucapnya. Baik penguasa, kita tidak mungkin dapat melindungi seluruh kota di wilayah barat, tapi setidaknya kita dapat melindungi kota perak, ucap King Ruo menatap mereka dengan hangat. Jika demikian, aku pergi. Silahkan kalian diskusikan cara kalian melakukannya, ucapnya sambil meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo pergi, Xie Wu tidak ingin menunda tugasnya lalu bergerak pergi. Saudara Tian Feng dan yang lainnya, berlatihlah dengan keras, kami akan pergi juga, ucap Jin dan Zan. Tempat itu lalu menjadi sepi kembali. Tanpa menunggu waktu, Tian Feng dan yang lainnya lalu bergerak mencari tempat masing-masing untuk berlatih. King Ruo muncul di puncak gunung petir. Matanya menatap tajam mengitari kawasan gunung. Dari jarak ratusan meter, dari wilayah puncak gunung, tampak banyak orang sedang berkeliaran. Mereka terlihat sedang berlatih dengan memburu hewan buas yang ada di sekitar gunung. King Ruo nampak berpikir, lalu membuat segel tangan. Sus. Sebuah mantra formasi perlindungan ditembakkan ke arah sekitar goa. Aku tidak ingin mereka menemukan goa itu,
batinnya lalu kembali ke kota Perak. Di gerbang utara kota Perak, tampak banyak orang sedang antri untuk memasuki kota. Dengan sabar prajurit kota terus melakukan pemeriksaan pada mereka. Dengan perlahan King Ruo memasuki antrian itu dan berbaris bersama, sambil memperhatikan orang-orang tersebut. "Aku sudah tidak sabar memasuki kota dan beristirahat," ucap salah satu pemuda berbicara pada temannya dengan berbisik. "Tenanglah, kita sudah ada di gerbang kota Perak, apa yang perlu kita takutkan? Kota Perak adalah kota paling aman dari kota lainnya, karena aliran hitam tidak akan pernah berani menginjakan kakinya di kota ini," jawab pemuda lainnya. King Ruo yang mendengar pembicaraan mereka dibuat penasaran. "Saudara, bukan itu maksudku, aku ingin segera menyembuhkan lukaku, karena rasanya semakin sakit," ucap pemuda itu. Sepertinya mereka baru selesai bertarung, batin King Ruo terus mengawasi kedua pemuda tersebut. Setelah cukup lama menunggu giliran, kedua pemuda itu lalu memasuki kota dengan tergesa-gesa. Tanpa ingin kehilangan jejak, King Ruo lalu menghampiri penjaga kota. "Tuan, aku ingin segera masuk, karena ada urusan yang sangat penting." Penjaga itu menatap King Ruo dengan kening berkerut. "Identitas?" ucapnya. "Oh, maaf lupa," ucap King Ruo sambil menunjukkan lencana klan King. "Oh tuan, silahkan masuk," ucap prajurit itu dengan cepat. "Terima kasih tuan," ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu memasuki kota. Tindakan King Ruo memicu kecemburuan pada yang lainnya. "Tuan, aku juga ingin seperti dia," ucap salah satu dari pengunjung menyerobot barisan. Prajurit jaga menatap orang tersebut dengan ganas. "Tolong patuhi aturan, jika tidak, kami akan menutup gerbang," ucap prajurit itu dengan tegas. "Tuan, jika orang tua itu bisa masuk duluan, lalu mengapa kami tidak bisa?" ucap orang itu. Prajurit itu menggelengkan kepalanya. "Apakah Anda ingin mencari gara-gara dengan kami atau dengan orang tua itu sebelumnya?" Orang itu terdiam. "Tetapi tuan, cukup, dia adalah pengecualian, karena dia adalah tetua dari klan King. Apakah Anda ingin mengungkitnya lagi?" ucap sang prajurit jaga. Semua orang yang berbaris di gerbang itu terdiam, terutama pemuda yang bersikeras sebelumnya. Tiba-tiba lututnya bergetar. "Sudahlah, kembali ke barisan," ucap prajurit itu mengingatkan supaya mereka tetap tertib. "Klan King, siapa yang berani menyinggungnya? Bahkan kota Perak ini aman karena nama klan mereka," ucap salah satu dari pengunjung pada yang lainnya. Di dalam kota, King Ruo berhasil menyusul kedua pemuda tersebut dan terus mengikutinya. Kedua pemuda tersebut terus melangkahkan kakinya hingga berhenti di sebuah penginapan sederhana. Saat mereka akan memasuki penginapan tersebut, King Ruo segera menghampirinya dan memberikan 2 butir pil embun emas. "Tuan, apa ini?" ucap salah satu dari mereka dengan sangat kebingungan. "Tuan muda, aku tahu Anda sepertinya mengalami luka dalam. Jika tidak segera diobati, itu mempengaruhi kultivasi Anda," jawab King Ruo tenang. Kedua pemuda itu menatap King Ruo dengan lekat. "Mengapa Anda menolong kami?" tanya pemuda tersebut. King Ruo tersenyum. "Sebagai sesama kultivator aliran putih, adalah suatu kewajiban untuk saling menolong. Aku merasa kekacauan aura dalam tubuh kalian berdua semakin kuat. Jika tidak segera diobati, itu bisa sangat fatal." King Ruo menjeda kata-katanya saat tiba-tiba dirinya melihat seseorang yang dikenalinya melewati sebuah jalan gang dengan tergesa-gesa. "Tuan muda, pulihkan diri kalian, aku sedang ada sedikit urusan," ucapnya lalu pergi. Kedua pemuda tersebut dibuat bingung. Siapa orang tua ini? Mengapa bisa mengetahui bahwa kita sedang terluka? Batinnya, "Baiknya kita memulihkan diri dulu. Setelah itu kita akan mencarinya," ucap pemuda yang lainnya lalu memasuki penginapan. King Ruo mempercepat langkahnya, lalu memasuki sebuah gang kecil. Tampak Jin Du sedang menunggunya. "Penguasa," ucapnya sambil berlutut. King Ruo tersenyum lalu menghampirinya. "Bangunlah, jangan menarik perhatian banyak orang." Jin Du lalu bangkit berdiri, dan menatap King Ruo dengan heran.
Jika King Ruo tidak mengatakan bahwa dia adalah King Ruo, mungkin dia tidak akan mengenalinya. Penguasa, senang berjumpa dengan Anda. Aku juga senang melihatmu, balas King Ruo. King Ruo lalu membawa Jindu di sebuah kedai sederhana yang tidak jauh dari gang kecil itu. Sebenarnya Jindu ingin menolak, karena orang yang sedang ia mata-matai menghilang di dalam gang sempit itu, tetap karena King Ruo memberi tanda padanya, maka akhirnya dia mengerti. Di dalam kedai, King Ruo dengan tampilan pria tua tanpa aura kultivasi benar-benar terlihat sederhana. Bagi kultivator di kota Perak dia dianggap sebagai orang awam, tetapi bagi kultivator tingkat tinggi, seorang pria tua tanpa aura kultivasi tetapi dapat bergerak bebas adalah orang yang sangat patut dicurigai. King Ruo lalu memesan makanan dan arak pada pelayan. Sambil menunggu pesanannya datang, Jindu menatap King Ruo dengan heran. "Penguasa, tampilan wajah siapa yang Anda gunakan?" tanya Jindu. King Ruo tersenyum, lalu menjelaskan bahwa tampilan yang dia gunakan saat ini adalah kultivator dari daratan ilahi yang ditangkapnya. King Ruo lalu menanyakan tindakan Jindu yang terburu-buru sebelumnya. Dengan segera Jindu menjelaskan bahwa dia sedang memata-matai orang yang masuk ke dalam kota malam sebelumnya. Jindu menjelaskan bahwa orang tersebut merupakan kultivator tingkat Dewa Bumi. "Penguasa, sebelumnya mereka bertiga bergerak secara berkelompok, tapi tiba-tiba mereka memisahkan diri. Kami kesulitan mengikuti jejaknya, karena ketiga orang itu memiliki teknik mantra penghilang jejak yang sangat tinggi," ucap Jindu menjelaskan. "Jika aku boleh tahu, informasi apa yang telah kalian ketahui tentang mereka?" tanya King Ruo. Jindu menggelengkan kepala. "Oh iya, aku ingat. Salah satu dari mereka menyebut nama yang lainnya dengan nama Nahudi," ucap Jindu. Dek, jantung King Ruo berdetak cepat. "Orang-orang dari klan kuno Dewa Ling, kalian harus berhati-hati," ucap King Ruo serius. Jindu terkejut, ternyata tuannya mengenal nama itu. "Penguasa, apa yang harus kami lakukan?" tanyanya. "Tetap awasi mereka, dan jangan sampai mereka mengetahui kalian mengikutinya, serta jangan memancing keributan," balas King Ruo. Sambil menikmati makanannya, King Ruo menanyakan keadaan kota Perak. Berdasarkan pengamatannya, Jindu menjelaskan bahwa kota Perak adalah kota yang paling aman dari aliran hitam. Mereka sepertinya enggan memasuki kota. King Ruo mengangguk-anggukkan kepalanya, karena merasa senang, setidaknya kota ini aman dari aliran hitam. Yang mengganggu pikirannya adalah orang-orang dari daratan ilahi. Mereka tentu tidak akan takut memasuki kota, salah satunya dari klan Ling. Saat King Ruo hendak meninggalkan kedai, tampak dua pemuda yang dia temui di gerbang kota melintasi kedai. Dengan segera King Ruo memanggil mereka untuk bergabung. "Salam tetua, aku Fei Ying dan dia Mukang, kami adalah murid Sekte Kristal Abadi. Terima kasih telah menolong kami sebelumnya. Obat yang Anda beri ternyata sangat luar biasa, karena dapat memulihkan kekuatan dan luka kami dengan cepat," ucapnya senang. King Ruo lalu memperkenalkan diri sebagai Yumu, seorang pengembara bebas. Tanpa diminta, Fei Ying lalu menjelaskan situasi mereka. "Tetua, Sekte Kristal Abadi sedang mengalami kesulitan, karena banyak para murid yang menjalankan misi di luar sekte diburu dan dibantai oleh sekte aliran hitam. Beruntungnya kultivator aliran hitam itu tidak berani memasuki wilayah kota Perak," ucap mereka. "Jelaskan alasannya, mengapa mereka tidak berani memasuki kota Perak ini?" tanya King Ruo penasaran. "Tetua, pengetahuan Anda sebagai seorang Yumu ternyata sangat terbatas. Para aliran hitam itu tidak berani menyinggung kota Perak karena mereka telah melakukan penyelidikan bahwa sang pembantai monster berjubah putih yang terkenal di jantung benua berasal dari kota ini," ucap mereka menjelaskan. Dek, jantung King Ruo dan Jindu berdetak cepat. Untung mereka tidak melakukan pembalasan, batin King Ruo merasa sedikit ketar-ketir. Selama ini, dia terus bergerak dan melakukan petualangan di tempat lain. Dirinya tidak menyangka bahwa orang-orang dari aliran hitam telah melakukan penyelidikan tentang dirinya sebegitu dalam. King Ruo mengangguk-anggukan kepalanya. Jika demikian,
apakah dua sekte lainnya juga mengalami hal yang sama? Tanya King Ruo. Fei Ying lalu menjelaskan bahwa sekte Gunung Giok di selatan kota dan sekte Raja Wali Emas yang ada di timur kota juga mengalami hal yang sama. Mereka terus berbicara. Menjelang malam, King Ruo lalu mengundurkan diri dengan alasan untuk melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi, melalui pesan jiwa, King Ruo meminta Jin Du dan yang lainnya untuk sesekali mengawasi sekte yang berada 25 km dari kota Perak, yaitu sekte Kristal Abadi di wilayah utara, sekte Gunung Giok di selatan dan sekte Raja Wali Emas yang ada di wilayah timur kota. King Ruo meninggalkan kedai sederhana itu dan terus melangkahkan kakinya menuju klan King. Di sepanjang jalan, King Ruo merasa senang saat melihat suasana kota yang tenang, tanpa adanya tindakan yang aneh. Setelah cukup lama melangkah, King Ruo akhirnya tiba di gerbang klan. Murid yang berjaga tidak lagi perlu repot-repot untuk melakukan pemeriksaan, karena mereka sudah mengenal tampilan King Ruo sebagai salah satu tetua di klan. 1 jam kemudian, King Ruo memasuki gerbang klan. Para murid yang berjaga langsung menahan tetua tersebut. "Tetua Ruan, berhenti," ucap murid jaga. King Ruo sangat bingung, mengapa murid-murid yang berjaga menghentikannya. "Jelaskan padaku, mengapa kalian menghentikan langkahku?" tanya King Ruo. Murid jaga lalu menjelaskan, "Tetua Ruan, 1 jam yang lalu Anda sudah masuk ke dalam klan, tetapi kapan Anda keluar lagi, kami tidak melihat tetua melakukannya," ucap penjaga kebingungan. King Ruan dan para murid dibuat bingung. "Bagaimana bisa aku sudah masuk, sedangkan aku baru saja tiba dari luar kota," ucap King Ruo. "Hais, itu pasti saudara Ruo," ucap salah satu murid jaga. "Berdasarkan penjelasan saudara Helong yang telah kita dengar bersama waktu itu, aku yakin dia adalah saudara King Ruo," ucap murid lain menimpali. Semua orang di pintu gerbang itu akhirnya menyadari bahwa yang mereka lihat sebelumnya adalah King Ruo yang menggunakan tampilan orang lain agar tidak menarik perhatian banyak orang. "Tetua Ruan, silahkan masuk. Maaf karena ketidaknyamanannya," ucap murid jaga tersebut. Di tempat lain, King Ruo memasuki gerbang Villa Bambu dengan tenang. Di halaman Villa Bambu, di atas meja bundar yang terbuat dari giok hitam, duduk sepasang suami istri menatap kedatangan King Ruo dengan hangat. "Ruo dari mana saja kamu?" tanya King Peng. "Ayah, ibu, aku ada sedikit urusan." "Di mana Ling Er?" "Ling Er sedang berada di istana aula kehakiman, sedangkan Zilong sudah tidur." "Ada urusan apa Ling Er di istana kehakiman?" "Hais, kamu ini tentu saja mengurus keperluan pernikahan kalian. Ibu dan ayah juga baru datang dari sana," jawab Ling Yun lembut. King Ruo merasa malu karena sampai melupakan hal itu. King Ruo lalu duduk di kursi menatap ayah dan ibunya. "Katakanlah," ucap King Peng yang sepertinya tahu maksud dari tatapan tersebut. "Ibu, jika aku boleh tahu, ada hubungan apa ibu dengan klan kuno Dewa Ling?" tanya King Ruo. "Dek," jantung King Peng dan Ling Yun berdetak cepat. Ling Yun menatap suaminya. "Ruo maaf sebelumnya karena ibu tidak menceritakan identitas ibu yang sebenarnya, tapi apa yang kamu ketahui tentang klan kuno Dewa Ling?" "Aku tidak tahu terlalu banyak. Aku pernah ke dunia segel hitam dan bertemu dengan orang-orang dari klan Ling, dan membantu mereka memulihkan segel dunia segel hitam itu. Awalnya aku tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari klan Ling, karena mereka tidak menyebut nama klan mereka." "Dek," jantung Ling Yun berdetak dengan cepat. "Lalu bagaimana kamu bisa mengetahui mereka berasal dari klan Ling?" tanya Ling Yun. King Ruo lalu menunjukkan mantra formasi cakram langit Ling ke dalam bentuk sempurna. Tampak cakram emas raksasa itu berdengung dan bergetar lembut. Tidak lama kemudian, piringan cakram emas itu mengurai diri lalu membentuk ribuan cakram dalam bentuk yang lebih kecil. Tidak hanya itu, piringan cakram mini itu lalu membentuk tombak, pedang dan perisai. Ling Yun menatap King Ruo dengan mata berkaca-kaca. Kebahagiaan benar-benar menguasai hatinya. "Darah kuno Dewa Ling benar-benar mengalir dalam dirimu," ucapnya bahagia. Dengan perlahan King Ruo menarik kekuatannya,
lalu mengembalikan keberadaan cakram emas itu dalam kehampaan. "Ruo dari mana kamu mempelajarinya?" tanya Ling Yun. King Ruo lalu mengeluarkan kitab kuno tanpa aura dan memberikannya pada Ling Yun. Ling Yun mengambil kitab itu dan memeluknya dengan erat. "Berkat langit benar-benar menyertaimu. Ruo bagaimana kamu menemukannya?" tanya Ling Yun. King Ruo lalu menceritakan perjalanannya, bahwa dia mendapatkan kitab itu di kota Chang'an dalam sebuah rumah lelang. Ling Yun menatap King Ruo dengan hangat. "Ruo bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa klan Ling adalah dewa kuno?" tanya Ling Yun. "Ibu, aku tidak sengaja bertarung melawan orang-orang dari klan Sen Kongqi," jawab King Ruo. Apakah kamu mengalahkan mereka?" tanya Ling Yun panik. King Ruo mengangguk. "Merekalah yang menjelaskan padaku bahwa ada darah dewa kuno Ling dalam nadiku," ucap King Ruo. "Istriku, apa itu klan Sen Kongqi?" tanya King Peng penasaran. "Ayah, Sen Kongqi adalah klan dewa udara. Mereka adalah klan dewa yang berasal dari daratan ilahi yang merupakan klan dewa terkuat setelah Sen Guang atau klan dewa cahaya," ucap King Ruo menjelaskan yang dia tahu. Ling Yun mengiyakan penjelasan King Ruo. "Ruo ibu akan menceritakan dari mana ibu berasal. Maaf sebelumnya karena merahasiakan hal ini pada kalian. Ruo ibu adalah putri klan dewa kuno Ling. Kakekmu Ling Zong adalah patriark klan dewa Ling. Lalu bagaimana ibu bisa berada di benua teratai biru ini?" "Itu karena ibu melarikan dari klan," ucap Ling Yun tertunduk. "Ibu, mengapa ibu melarikan diri dari klan? Apa yang telah mereka lakukan pada ibu?" tanya King Ruo penasaran. Ling Yun menatap ke arah King Peng. Wajahnya tiba-tiba merona. "Itu karena ibu jatuh cinta pada ayahmu," ucapnya sambil tersenyum malu. King Ruo menatap ayahnya dengan kaget. "Hahaha, ibu, bagaimana ibu bisa jatuh cinta dengan pria jelek ini?" ucapnya sambil tertawa. King Peng lalu mendengus. "Ruo ayah adalah orang tertampan yang pernah kamu lihat di klan ini," ucapnya sombong. Baiklah, ayah memang tampan. Jika ayah jelek, mana mungkin aku bisa jadi setampan ini," ucap King Ruo tidak mau kalah. "Ibu, jika demikian, mengapa ibu bersembunyi?" tanya King Ruo. "Ruo sebenarnya ibu agak kurang enak untuk menceritakannya. Sebelumnya ibu telah dijodohkan oleh kakekmu dengan seorang pria yang tidak ibu kenal. Alasannya adalah karena kekuatan darah kuno yang ibu miliki tidak semurni dengan milik anggota klan lainnya, sehingga dengan pernikahan itu, darah kuno yang ibu miliki dapat dimurnikan kembali. Ruo ibu tidak pernah menyangka jika kamu ternyata memiliki darah dewa Ling yang lebih murni. Selain itu, mereka juga menganggap ibu membawa kitab yang kamu temukan di tempat lelang ini," ucap Ling Yun. "Bagaimana ibu bisa tahu darahku lebih murni dari ibu? Lalu bagaimana mereka bisa berpikir ibu memiliki kitab ini?" tanya King Ruo. "Ruo orang yang dapat mempelajari kitab mantra cakram langit Ling dengan tingkat sempurna adalah mereka yang benar-benar memiliki kekuatan darah murni dewa Ling, dan kamu dapat mempelajari hingga ke tahap itu sehingga dapat dipastikan bahwa kamu memiliki darah yang lebih murni dari ibu. Adapun anggapan mereka bahwa ibu yang membawa kitab ini adalah karena saat itu memang ibu yang menjadi pelindungnya, tapi saat sebelum ibu pergi, klan telah dikacaukan dengan hilangnya kitab ini. Setelah ibu pergi dari klan, anggapan itu menjadi tidak terbantahkan," ucap Ling Yun menjelaskan. King Ruo lalu mengerti. Tidak heran ketika dirinya mempelajari kitab itu sebelumnya, dirinya begitu mudah, bahkan dirinya seperti memiliki ikatan darah dengan kitab tersebut. Ling Yun lalu memberikan kitab mantra formasi pada King Peng dan memintanya untuk membuka kitab tersebut. Dengan segera King Peng membuka kitab itu. "Aneh, mengapa tidak ada tulisannya?" ucapnya sambil membuka lembaran demi lembaran. "Suamiku, itu karena kamu tidak memiliki darah klan Ling," ucap Ling Yun saat melihat King Peng yang terus berusaha membuka kitab tersebut. "Kedatangan Nahudo dan dua saudaranya ke kota Perak, mungkin mereka ingin menyelidiki keberadaan ibu dan diriku," batinnya sambil menatap ibunya dengan sedih. "Sudahlah, hentikan tatapan sedih itu.
Ibu tahu kamu merasa kecewa, tapi ibu saat ini sangat bahagia karena bisa bersama, ucap Ling Yun sambil menatap ke arah suaminya dengan tatapan hangat. Ruo ibu akan menceritakan tentang klan Dewa Ling. Di daratan ilahi sebelum berkuasanya 7 klan dewa utama, daratan ilahi dikuasai 3 klan dewa kuno yaitu klan dewa Sen Guoxi Ling, Sen Guoxi Sishi dan Sen Guoxi Baoyang. Ketiga klan dewa kuno itu memerintah dalam waktu yang lama, sampai akhirnya sebuah klan kecil yaitu Sen Guoxi Bankuan menyebabkan kekacauan. Kekacauan besar itu akhirnya melahirkan 7 klan dewa baru yang kamu sebutkan sebelumnya, ucap Ling Yun merujuk pada klan dewa Sen Kongqi dan yang lainnya. Sen Guoxi Ling adalah satu-satunya klan dewa kuno yang tidak menginginkan perang, sehingga mereka membuat sebuah dunia kecil dan melemparkannya ke daratan tengah yang kamu kenal sebagai benua teratai biru. Ling Yun lalu menjelaskan bahwa semesta kehidupan terbagi ke dalam 3 wilayah utama, yaitu daratan bawah, daratan tengah dan daratan ilahi. Daratan bawah adalah sebuah dunia tanpa kultivasi, di mana manusia dapat hidup tanpa pertarungan. Tempat di mana manusia hidup dengan mengandalkan tenaga dan pengetahuan yang mereka miliki. Daratan tengah adalah dunia yang kita tempati saat ini, dan daratan ilahi, ibu yakin kamu sudah tahu tentang mereka, ucap Ling Yun menjelas. King Ruo terkagum takjub dengan pengetahuan baru itu. Pikirannya mulai dikacaukan dengan berbagai pertanyaan yang mulai berkecamuk. Waktu berlalu, tidak terasa matahari mulai menyembulkan wajahnya di ufuk timur. Ling Yun lalu menyudahi ceritanya. Kalian istirahatlah, aku akan menemui Ling ucapnya. Ruo 5 hari lagi, jadi kamu tidak boleh kemana-mana, bahkan Ling juga demikian. Baik ibu, suamiku mari kita pergi. Ling Yun dan King Peng lalu pergi meninggalkan King Ruo sendirian. Dengan langkah tenang King Ruo memasuki kamarnya. Apa? Tampak kamar telah didominasi warna merah. Setiap sudut ruangan dihiasi dengan warna itu. Mulai dari dinding, karpet, hingga tempat tidur dan kelambu. King Ruo senyum-senyum sendiri lalu merebahkan tubuhnya. Di tempat lain, suasana klan semakin ramai. Anggota keluarga cabang dari 3 kota mulai berdatangan, tampak kebahagiaan menghiasi wajah setiap orang. Di istana kehakiman, King Ling mendapat kunjungan dari King Peng dan Ling Yun. Ling sebagai kebiasaan klan, 5 hari ke depan sampai hari pernikahan, kalian berdua tidak boleh bertemu. Ibu minta kamu dapat beristirahat dengan tenang, serahkan semua acara ini pada kami, ucap Ling Yun menasehati. Baik ibu, jawab King Ling sambil menganggukkan kepalanya. Di luar klan King, kota perak semakin dibuat gempar, karena umbul-umbul merah yang terpasang sebelumnya memang merupakan tanda akan diadakan pernikahan di dalam klan itu, tetapi mereka masih dibuat penasaran karena mereka tidak mengetahui siapa yang akan menikah. Di dalam kamar, King Ruo lalu memasuki dunia jiwanya. Di dalam dunia jiwa, King Ruo lalu menemui tetua Sen Mingxing. Kakek guru, sapa King Ruo dengan hormat. Oh Ruo ada apa menemuiku? Tanya Sen Mingxing. Aku hanya ingin berbincang-bincang. Kakek guru, bagaimana keadaanmu? Ruo aku baik-baik saja. Aku sepertinya rindu Zilong, ucapnya sambil tersenyum hangat. Kakek guru, Zilong sekarang ada di dunia luar. Kebetulan sekali jika kakek guru ingin menemaninya. Saat ini, aku dan King Ling sedang tidak diperbolehkan untuk keluar kamar, sedangkan ayah dan ibu sedang sibuk mengurusi pernikahan kami, ucap King Ruo. Jika demikian, aku ingin menemuinya sekarang. Baik, jawab King Ruo sambil membuka celah dimensi dunia jiwa. Setelah tetua Sen Mingxing keluar dari dunia jiwa, King Ruo lalu pergi ke aula kultivasi di utara dunia jiwa, karena memang sudah lama dirinya tidak berkultivasi. King Ruo berpikir, bagaimana bisa naik tingkat secepatnya. Di dalam dunia jiwanya memang begitu banyak sumber daya, tetapi semuanya tidak dapat meningkatkan kultivasinya, karena sumber daya abadi sudah pernah digunakan sebelumnya jadi tidak lagi berpengaruh padanya. Hanya ada 2 cara, pertama mengkonsumsi buah-buahan abadi sebanyak mungkin, kedua menggunakan benda liar yang disegel sebelumnya.
King Ruo sepertinya menemukan ide lalu terbang ke arah barat dunia jiwanya. King Ruo lalu menemui tawanan dan membawa pergi salah satu dari mereka. Tindakan King Ruo yang serba tiba-tiba membuat para tawanan itu ketakutan. King Ruo muncul lagi di wilayah utara dunia jiwa dan membawanya di tempat dia menyegel benda asing itu. "Tetua, benda apa ini?" tanya King Ruo pada tawanan tersebut. "Tuan muda, bagaimana Anda bisa memiliki benda ini?" ucapnya dengan takjub. "Aku secara tidak sengaja menemukannya." "Apakah tetua tahu benda apa ini?" jawab King Ruo. "Tuan, ini adalah pecahan pohon akar jiwa, benda yang sangat liar dan ganas, memiliki ledakan kekuatan langit dan bumi. Ini adalah bahan untuk memulihkan kultivasi, dan benda ini adalah..." Tetua itu tampak ragu mengatakannya, karena tampak dia menyadari sesuatu. "Tetua, ada apa?" "Berarti cincin giok hijau telah dihancurkan," ucapnya. "Tetua, jelaskan dengan rinci." "Aku semakin bingung," ucap King Ruo. "Tuan, ini adalah pecahan cincin giok hijau, artefak tingkat tinggi dengan kekuatan yang tak terhingga yang sedang dicari oleh banyak orang. Cincin giok hijau pada dasarnya tersusun oleh 7 item benda abadi. Pertama, pecahan akar jiwa, kedua pisau mimpi, kristal cahaya, kristal kubah langit, kristal kubah bumi, angin abadi dan api abadi yang dilebur menjadi satu. Ini berarti 5 pecahan lainnya masih tersebar di wilayah barat ini," ucapnya. King Ruo tampak terkejut. "Itu berarti kekacauan akan tetap terjadi di wilayah barat ini," batinnya. Walaupun demikian, dia memiliki harapan untuk menyembuhkan tetua Shen Mingxing. "Tetua, aku memiliki kakek guru yang telah kehilangan kultivasi. Apakah aku bisa menggunakan salah satu pecahan itu?" tanya King Ruo. Tetua itu menggelengkan kepalanya. "Tuan muda, benda liar ini tidak dapat diberikan langsung pada tubuh tanpa kultivasi. Menyentuhnya saja orang itu akan berubah menjadi debu," jawab tetua itu. "Tetua, mengapa tidak bisa?" "Tuan, ini adalah pecahan pohon akar jiwa yang telah dimurnikan. Tuan hanya dapat menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi tetapi tidak dapat menyembuhkan kultivasi." "Jika demikian, di mana aku dapat menemukan pohon akar jiwa?" tanya King Ruo. Tetua tersebut menggelengkan kepalanya. "Tuan muda, pohon akar jiwa adalah pohon yang sangat langka. Pohon itu hanya ada di daratan bawah," jawab tetua itu. "Jika demikian, bagaimana cara pergi ke daratan bawah?" tanya King Ruo. "Tuan muda, Anda jangan pernah bermimpi untuk mendatangi daratan bawah. Hanya seorang penguasa yang dapat datang dan pergi ke tempat itu, sedangkan untuk kultivator lainnya bahkan tingkat kaisar dewa, itu hanya perbuatan sia-sia, karena seberapa hebat apapun itu kita akan kehilangan kultivasi di sana, dan kita tidak akan pernah bisa kembali," jawab tetua itu menjelaskan. King Ruo nampak sedang berpikir. "Jika aku ingin pergi ke daratan bawah, itu berarti aku harus mencapai kultivasi tingkat penguasa. Sedangkan untuk bisa mencapai kultivasi tingkat penguasa, itu berarti aku harus pergi ke daratan ilahi," gumam King Ruo dalam hati. King Ruo tampak kesal. "Tetua, apakah ada cara lain untuk mendapatkan pohon akar jiwa ini?" Tetua itu menggelengkan kepalanya. "Tuan, kita hanya perlu bersabar. Ada siklus dalam masa 1000 tahun sekali, yang disebut dengan Tongyi, yaitu di mana matahari, bulan dan bintang timur selaras dalam waktu 5 menit. Saat itu akan terjadi badai abadi yang membawa pecahan akar, ranting atau daunnya naik ke daratan ilahi. Itu pun kita akan bersaing dengan banyak orang," jelas sang tetua. King Ruo menarik nafas panjang dan menghempaskannya. "Tetua, terima kasih. Kembalilah ke barat," ucap King Ruo pelan. "Baik tuan," ucap tetua itu. Tawanan itu merasa King Ruo adalah orang yang berbeda. Sikap dan keramahannya, terutama niatnya untuk menolong orang, terlihat sangat tulus tanpa pamrih, membuat tetua itu mulai mengaguminya. Tetua itu lalu pergi ke wilayah barat dunia jiwa King Ruo menemui teman-temannya. Setelah tetua itu pergi, King Ruo lalu mengambil salah satu dari pecahan pohon akar jiwa dengan hati-hati. Dengan kekuatan penuh, King Ruo mencoba untuk menyentuhnya. Zoom!
Benda itu bergetar dan mulai melawan. Ketika benda itu sudah berada dalam genggamannya, King Ruo lalu pergi ke aula kultivasi. Di aula kultivasi, benda itu semakin ganas. King Ruo lalu menyuntikkan darah emas Dewa Luo padanya, sambil mengedarkan teknik kultivasi jiwa dewa untuk menyerapnya. Di Villa Bambu Emas kediaman King Peng, Zilong sedang bermain ditemani oleh tetua Shen Mingxing. Sore hari, saat King Peng dan Ling Yun pulang ke Villa Bambu Emas, mereka dikejutkan dengan pemandangan yang membuatnya mengusap mata beberapa kali. "Guru," ucap King Peng menghampirinya sambil berlutut. "Ah, King Peng, kamu masih mengingatku," ucapnya senang. Melihat King Peng yang terus berlutut, membuat Shen Mingxing merasa tidak enak. "Berdirilah, lagi pula aku bukanlah guru lagi, kata-katanya terputus. "Anda tetaplah guruku," ucap King Peng dengan hormat. "Shen Mingxing, kamu dapat memanggilku demikian," ucapnya. Selama menjadi guru King Peng, Shen Mingxing tidak pernah menyebut namanya, dia hanya menyebut dirinya sebagai Yungu atau pengembara. Ling Yun menatap guru suaminya dengan penasaran. "Guru, Anda dari klan Dewa Awan. Apa yang telah terjadi pada Anda?" tanya Ling Yun. Shen Mingxing menatap Ling Yun dengan terkejut. "Benar, aku memang dari klan Dewa Awan, tetapi aku telah kehilangan kultivasi. Beruntung Ruo dapat menolongku di neraka kuno," ucapnya sedih. King Peng lalu membawa Shen Mingxing duduk. "Guru, jangan bersedih, kami di sini ada untukmu." Zilong menatap manja pada Ling Yun lalu berbaring di pangkuannya sambil mendengarkan cerita tetua Shen Mingxing. Menjelang malam, mereka lalu membubarkan diri untuk beristirahat. Di dalam dunia jiwa King Ruo mulai menjinakkan pecahan pohon akar jiwa. Ledakan kekuatan langit dan bumi mulai bergulir dengan ganas. King Ruo dengan perlahan namun pasti terus menyerap kekuatan tersebut dan mengolahnya. 3 hari kemudian, ledakan kekuatan pecahan akar jiwa mulai berkurang, tetapi ledakan kekuatan di jiwanya mulai bergulir dengan ganas. Pori-pori kulit di tubuhnya mulai mengeluarkan keringat dengan deras. Tubuhnya terasa dipanggang dengan api yang sangat panas, hingga membuatnya menggertakkan gigi. 2 jam berlalu tetapi rasa panas itu semakin menjadi-jadi. King Ruo mulai kelelahan dan hampir menyerah. 1 jam lagi, aku mungkin tidak akan mampu menahannya, batinnya bimbang. Baru selesai berpikir demikian, bus, ledakan teredam rasa panas itu berubah menjadi dingin yang sangat ekstrim hingga membuat tubuhnya membeku. "Jika aku gagal menggunakan pecahan pertama ini, aku tidak akan menggunakan pecahan kedua," batinnya kesal. 1 jam kemudian rasa dingin berangsur-angsur hilang. Kini suhu tubuhnya menjadi normal. "Ini aneh, aku benar-benar gagal naik tingkat," batinnya kesal. King Ruo menatap pada pecahan pohon jiwa yang sudah menjadi serbuk debu di tangannya, lalu berdiri dari duduknya. Pikirannya menjadi kacau, karena selama 3 hari menahan sakit tetapi hasilnya nihil. "Hais," ucap kesal lalu duduk kembali. Walaupun gagal, dia tidak ingin merusak kultivasinya. King Ruo lalu menabur kristal jiwa dan mulai menyerapnya. Dengan perlahan, kristal jiwa itu mulai terserap. Boom! Ledakan aura tiba-tiba keluar dari tubuhnya. "Apa?" Wajah murungnya kini berubah cerah. "Akhirnya aku berhasil naik tingkat," ucapnya senang. King Ruo menyesali sikapnya. Sebelumnya, dia merasa kesal, padahal dia hanya perlu bersabar untuk menikmati dan melanjutkan prosesnya. "Aku harus menjadi orang yang lebih sabar," batinnya lalu lanjut menyerap kristal jiwa untuk memperbaiki pondasi kultivasinya. Di dunia luar, 2 hari sebelum acara, kota Perak digemparkan dengan berita pernikahan itu. Rasa penasaran mereka beberapa hari yang lalu akhirnya terjawab. Yang membuat kota itu gempar adalah berita yang mereka terima, ternyata itu adalah pernikahan King Ruo dan King Ling. Di kedai-kedai dan di restoran sederhana ataupun restoran mewah, acara pernikahan King Ruo dan King Ling menjadi topik utama pembicaraan mereka. Mereka menggunjingkan pernikahan itu karena dianggap salah dan tabu. Menikahi sesama satu marga, apakah tidak ada wanita lain?
ucap salah satu beberapa orang yang ada di sana. Benar saudara, awalnya aku menaruh hormat padanya, tetapi dengan tindakannya kali ini, aku mulai tidak menyukainya, mentang-mentang merasa kuat lalu ingin mengubah tatanan kuno peradaban kita. Hus, jangan kencang-kencang bicaranya, apakah Anda ingin mencari mati? Orang-orang mulai memberikan tanggapan negatif. Mereka mulai tidak menyukai klan King. Jika bukan karena reputasi dari King Ruo, mereka mungkin akan secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan itu. Di lain pihak, para keluarga suci dan keluarga aristokrat lainnya yang telah menerima surat undangan menjadi serba salah. Jika mereka tidak menghadiri pernikahan, berarti mereka telah menyinggung klan King. Sedangkan jika mereka menghadiri pernikahan tersebut, maka secara langsung mereka menyetujui pernikahan sedarah itu. Di setiap aula istana klan, tampak para patriark mengerutkan kening mereka. Terlebih lagi keluarga suci Duan yang menjadi pemimpin kota perak. Duan Chen Yu terlihat mondar-mandir, pikirannya begitu kacau. Apa yang harus aku lakukan, gumamnya dalam hati sambil mengerutkan keningnya. Hari-hari berlalu seperti angin. Suasana klan King kini benar-benar semarak. Di halaman utama istana klan King, telah hadir ribuan anggota dari klan utama dan klan cabang. Mereka tampak bahagia, karena jenius klan mereka, putra sang pahlawan dan seorang wakil pemimpin puncak gunung utama Sekte Gunung Emas akan melangsungkan pernikahannya. Kursi tamu undangan dari klan lain juga mulai terisi. Tampak keceriaan di wajah mereka yang sepertinya dipaksa. Perasaan mereka berbanding terbalik dengan anggota klan King yang ada di acara tersebut. Di kursi pihak keluarga, duduk tetua Sen Mingsing, Zilong, Yang Gang dan istrinya Sulian, serta para petinggi klan King. Selain itu, Patriark King Long beserta keenam saudaranya juga telah berada di kursinya. Di sudut-sudut benteng dan tempat tersembunyi, Husan, Wuyahai, Mao Huo, Huli Bai dan Huli Hei terus mengawasi para tamu yang datang. Selain itu, di kursi tamu undangan dan kursi anggota klan, duduk tersebar Xie Wu dan keempat saudaranya, Jin Han dan kedua saudaranya serta Zin dan Zan yang telah kembali untuk menyaksikan pernikahan King Ruo. Dari semua abdi, yang tidak hadir adalah Qiongdu, Qiongda, Tian Feng dan Tian Luyu yang sedang berlatih di dunia kecil yang ada di Gunung Petir. Di tempat tersembunyi, sepasang kekasih terlihat sangat bahagia. Kedua insan itu menatap semua orang yang ada di dalam klan itu dengan penuh semangat. Mereka adalah King Xia dan Xin Hie, atau King Ruyue yang datang dari pusat jantung benua teratai biru, untuk menyaksikan pernikahan King Ruo dan King Ling. King Xia dengan statusnya sebagai leluhur klan tidak bisa menunjukkan keberadaannya, sama halnya dengan King Ruyue sebagai seorang tetua agung Sekte Gunung Emas yang memang dilarang untuk muncul di sembarang tempat. Kedua insan itu sangat bahagia saat melihat ketujuh putra mereka, bahkan mereka sangat bahagia saat melihat King Ruo yang telah tumbuh menjadi seorang kultivator yang berpengaruh di benua teratai biru. Suamiku, mungkin setelah selesainya acara ini, aku akan langsung kembali ke sekte, ucapnya menatap King Xia dengan sedih. King Xia menganggukkan kepalanya sambil menatap istrinya dengan hangat. Aku tahu itu adalah aturan sekte. Tunggulah aku di sana, suatu saat aku akan menyusul, ucapnya lembut. Hari ini adalah pertemuan singkat mereka setelah puluhan tahun berpisah. Saat kedua insan itu sedang berbincang-bincang, tiba-tiba, duung, lonceng bergema dengan keras, sehingga suasana menjadi senyap. Dari arah utara dan selatan, tampak iring-iringan dengan didominasi warna merah saling mendekat. Dari arah utara, muncul pengantin wanita dengan wajah yang ditutupi sutra merah didampingi oleh Lu Niu dan Niza terus mendekat ke arah pengantin pria. Sedangkan dari arah selatan, pengantin pria didampingi oleh Helong dan Hielong terus mendekati pengantin wanita. Kedua iring-iringan tersebut terus bergerak mendekati satu sama lain lalu bertemu pada satu titik. Dung, lonceng kedua bergema. Pengantin pria lalu mengulurkan tangannya pada pengantin wanita, sedangkan sang pengantin wanita lalu menyambut uluran tangan pengantin pria. Dung, lonceng ketiga bergema.
Pengantin pria dan pengantin wanita yang telah bergandengan tangan lalu beriring bersama menuju ke arah timur, yaitu istana klan King. Di tangga jalan menuju kursi pengantin, berdiri dua pria dan seorang wanita cantik. Kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Mereka adalah King Duanren, King Peng dan Ling Yun. Dung, lonceng keempat bergema. King Ruo dan King Ling lalu melakukan penghormatan pada orang tua mereka dengan bersujud sebanyak 3 kali. Setelah selesai melakukan penghormatan, King Duanren, King Peng dan Ling Yun lalu duduk di kursi khusus yang telah disiapkan untuk mereka. Dung, lonceng kelima kembali bergema. Janji suci, suara pemandu acara bergema. Aku King Ruo putra dari King Peng dan Ibu Ling Yun, berjanji di hadapan langit akan mencintai istriku dan akan tetap setia satu untuk selamanya. Aku Duan Ling putri dari Duan Ren dan Ibu Lien Hua almarhum, berjanji di hadapan langit akan mencintai suamiku dan akan tetap setia satu untuk selamanya. Dek, jantung para tamu undangan berdetak dengan cepat, terlebih lagi Duan Chen Yu. Matanya mulai basah saat King Ling menyebut nama keluarganya. Ling ternyata ayahmu benar-benar mendidikmu dengan baik, desahnya pelan. Tampak wajah para tamu undangan kini mulai berubah, dari wajah murung kini menjadi bingung, karena berita yang mereka terima berbeda dengan yang mereka saksikan saat ini. Dung, lonceng keenam bergema. King Ruo dan King Ling lalu bersujud memberi hormat pada langit dan bumi. Dung, lonceng ketujuh bergema. Dengan perlahan King Ruo membuka penutup wajah dan menyibaknya. Tampak wajah cantik dengan mata indah menatap King Ruo dengan hangat. Kakak, ucapnya lembut. Dengan perlahan, King Ruo mengecup keningnya dengan lembut. Secara bersamaan, ribuan lampion berwarna merah mulai diterbangkan ke langit kota Perak. Di kota Perak, orang-orang dapat melihat lampion itu terbang dari atas klan King dan mereka mulai lagi bergunjing. Di dalam klan King, setelah ritual pernikahan dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan pesta. Para pelayan mulai mengedarkan makanan dan minuman terbaik. Patriark King Long, para petinggi klan dan semua orang mulai memberikan ucapan selamat. Dengan wajah yang masih tampak ragu dan bingung, para tamu undangan itu mulai satu persatu memberi ucapan selamat pada King Ruo dan King Ling. Saat Duan Chen Yu maju memberi selamat, semua orang terdiam. Mereka sepertinya menunggu sesuatu yang akan dikatakan. Benar saja, karena tiba-tiba Duan Chen Yu mengangkat tangannya. Duan Chen Yu mengarahkan pandangannya pada Duan Ren, Patriark King Long dan semua orang. Patriark King Long, aku Duan Chen Yu mengucapkan terima kasih, karena klan King telah melindungi, menerima dan merawat saudaraku Duan Ren. Wajah para tamu undangan terlihat semakin penasaran. Mereka sepertinya menuntut penjelasan lebih lanjut mengenai siapa King Duan Ren ini, lalu apakah benar mereka memiliki hubungan, lalu mengapa bisa ada di klan King. Duan Ren saudaraku, atas nama leluhur klan Duan, aku mohon pengampunanmu dan menyatakan bahwa dirimu tidak bersalah. Selama bertahun-tahun aku telah melakukan penyelidikan secara mendalam atas kematian Patriark Duan Song, ternyata pelakunya adalah saudara Duan Tanlan. Semua orang menjadi ribut, baik dari para tamu undangan, bahkan anggota klan King sendiri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang Duan Ren adalah seorang buronan dari keluarga suci Duan. Yang menjadi pertanyaan semua orang sekarang adalah, apa alasan klan King begitu berani mengambil resiko dengan melindunginya, bahkan memberikan jabatan penting di klan. Saudaraku Chen Yu, Anda tidak perlu menceritakan hal yang seperti ini. Karena ini adalah hari pernikahan putriku dan hari bahagia mereka, aku ingin kita semua merasakan kebahagiaan itu. Jangan mengingat luka di saat bahagia, ucap Duan Ren dengan tenang. Tapi saudara, mereka yang ada di luar tembok klan King ini memberikan tanggapan negatif atas pernikahan ini. Aku hanya ingin meluruskan bahwa klan King tidak melawan adab dengan melakukan pernikahan antar sesama anggota klan, ucapnya menjelaskan. Saudaraku Chen Yu, klan King tidak memperdulikan anggapan negatif itu. Apakah saudara lupa bagaimana mereka memperlakukan musuh-musuhnya? Aku bersyukur saat itu Guru King Xia mendengar permohonanku agar tidak menyerang klan Duan.
Saudaraku, tugas Anda mengklarifikasikan keberadaanku di klan ini seharusnya dilakukan jauh-jauh hari. Walaupun aku sedikit kecewa, tetapi tidak apa-apa, aku juga merasa senang Anda sudah melakukannya. Saudaraku, tenanglah, walaupun aku telah menjadi anggota klan King, tetapi darah keluarga Duan masih ada di nadiku, ucap Duan Ren. Semua orang yang ada di tempat itu akhirnya mengerti bahwa Duan Ren ternyata murid dari King Xia, yaitu ayah King Long dan King Peng, patriark klan King sebelumnya. Semua orang menatap takjub, mereka tidak pernah menyangka bahwa cara King Xia melindungi Duan Ren sangat efektif, yaitu dengan menjadikannya sebagai tetua kehakiman. Sehingga orang-orang dari anggota klan pun segan untuk menyinggungnya, apalagi orang luar. King Ruo dan King Ling saling bertatap-tatapan. Masalah yang telah dihadapi oleh ayahnya telah diselesaikan. Di dalam hatinya, Duan Chen Yu merasa bersalah dan malu. Ternyata Duan Ren telah melindungi klan Duan dengan cara seperti itu. Duan Chen Yu lalu menangkupkan tangannya dengan hormat. Saudara sekalian, dengan ini aku Duan Chen Yu memulihkan dan mengembalikan nama keluarga Duan pada King Duan Ren dan putrinya King Ling, ucapnya dengan tegas. Paman Duan Chen Yu, terima kasih, ucap King Ling senang. Tidak hanya King Ling, semua orang yang ada di tempat itu merasa senang. Pesta pernikahan itu berlangsung dengan meriah, disertai dengan pertunjukan pertarungan antar murid klan sebagai hiburan. Makanan dan minuman terbaik selalu tersedia di atas meja. Pesta itu terus berlanjut hingga malam. Para tamu undangan yang datang sebelumnya banyak yang telah keluar dari klan King lalu menceritakan semua peristiwa yang terjadi dalam pernikahan itu. Menjelang pagi, pesta itu terus berlanjut, sedangkan King Ruo dan King Ling telah kembali ke Villa Bambu Emas. Di kota Perak, kegemparan terjadi sekali lagi. Peristiwa yang terjadi dalam pernikahan itu tersebar dengan cepat. Semua orang memberi tanggapan negatif pada pernikahan itu sebelumnya kini merasa sangat malu. Di sebuah kedai sederhana, sungguh, klan King benar-benar memberi warna yang berbeda pada kota Perak ini, ucap seorang pemuda pada yang lainnya. Benar saudara, mereka selalu bertindak di luar pikiran kita. Aku dengar mereka mengadakan pesta selama 3 hari 3 malam, apakah saudara tidak ingin ke sana? Aku memang berencana pergi ke klan itu. Kapan lagi kita bisa melihat suasana klan King jika tidak saat ini? Benar saudara, di hari lain klan King sangat tertutup, hari ini adalah kesempatan kita. Mari kita pergi, ucap salah satu pemuda lainnya lalu beranjak dari duduknya. Di Villa Bambu Emas, di dalam kamar, King Ruo dan King Ling duduk di pinggiran tempat tidur. Duan Ling ucap King Ruo menyebut nama istrinya dengan hormat. Kakak Ruo, ucap King Ling lembut. Mereka berdua saling bertatapan. Tampak wajah cantik itu merona dan tersipu malu. Ling sejak kapan kamu merasa malu menatapku? Wajah King Ling semakin memerah. Dengan perlahan King Ruo mendekati wajahnya dan menatapnya dengan lekat. Kakak, ucapnya malu-malu. Dengan perlahan dan lembut King Ruo mengecup bibir hangat itu. King Ruo lalu menyudahi ciuman itu dan berdiri. Ling aku gerah dengan pakaian ini, aku juga mau membersihkan diri, ucapnya. King Ling yang terkejut dengan tindakan itu hanya bisa tersenyum-senyum. King Ruo yang melihat King Ling terdiam dan keterkejutan itu hanya bisa tersenyum. Istriku Duan Ling, ini masih pagi. Malam pertama kita itu nanti malam. Jadi kita beristirahat saja dulu, ucapnya menggoda. Wajah King Ling semakin bersemu merah. Ling bantu aku, ucapnya. King Ling yang masih tersipu malu lalu beranjak dari duduknya membantu King Ruo untuk melepaskan pakaian pengantinnya. Satu persatu pakaian itu terlepas hingga menyisakan tubuh kekar dengan kulit putih dan mulus. Di punggung kanannya, tampak kelopak bunga teratai biru yang menyatu dengan kulitnya. Ling apakah kamu juga perlu bantuanku? Ucapnya menggoda. King Ling menggelengkan kepalanya. Kakak, aku bisa sendiri. Baiklah, jika demikian, aku pergi dulu. Jangan lupa menyusul, aku tunggu, ucapnya lalu memasuki kamar mandi. Di tempat pesta, semakin siang, acara semakin ramai.
Para tamu terus berdatangan. Tampak di wajah mereka keceriaan dan kekaguman. Pemandangan luar biasa memanjakan mata mereka, mulai dari bangunan-bangunan indah yang tertata rapi, kebersihan, taman dan semuanya terlihat begitu serasi. Belum lagi dengan warna merah yang mendominasi klan. Di atas meja, minuman dan makanan terus tersedia tanpa henti. Para tamu yang datang dibuat terkejut karena arak yang tersedia adalah arak terbaik. Selain itu, sambutan ramah dari para anggota klan King membuat semua orang yang hadir merasa senang dan betah untuk berlama-lama. Menjelang sore, muncul 3 pemuda dengan langkah tenang memasuki gerbang klan. Wajah ramah dengan senyum yang hangat menyapa semua orang dengan hormat. Setelah beberapa meter melewati gerbang klan, wajah senang itu berubah hilang, karena tiba-tiba muncul 10 orang menghampirinya. "Tuan, Anda sedang dicari oleh seseorang," ucapnya. "Oh, apakah ada yang mengenali kami di kota ini?" tanyanya. "Tuan ikut saja kami. Jika sudah bertemu, Anda akan mengenalinya." Ketiga pemuda itu lalu dibawa ke Villa Bambu Emas. Dalam perjalanan menuju Villa Bambu Emas, berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam pikiran mereka. Walaupun diperlakukan dengan ramah, mereka merasa seperti tawanan yang diarak menuju kandang singa, karena ke-10 orang yang membawanya tersebut adalah para kultivator dewa tingkat langit yang sangat langka. Walaupun mereka dapat menyamarkan tingkat kultivasinya, tetap saja aura kultivator tingkat dewa merembes dari tubuh mereka. Setelah cukup lama berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah gerbang perak. "Mari Tuan." Sieki lalu membawa ketiga pemuda itu masuk. Saat ketiga pemuda itu melewati gerbang, mereka merasa tubuhnya menegang. Aura yang sangat mereka kenali terasa sangat ada di tempat itu. Selain itu, tampak duduk 3 orang yang mereka hindari sebelumnya menatap mereka dengan senyum aneh. "Tuan-tuan, silahkan duduk," ucap Jin Han mempersilahkan ketiga pemuda itu duduk. "Tuan, Anda juga di sini," ucap salah satu pemuda yang mengenali Husan dan Xiewu yang tiba-tiba muncul, karena di dunia segel hitam sebelumnya mereka pernah bertemu dengannya. "Ternyata tuan-tuan masih mengingat kami berdua," ucap Husan santai. Ketiga pemuda tersebut lalu duduk di hadapan Jin Han. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.